Bismillahirrahmanirrahim. Halo, berjumpa lagi dengan saya. Salah satu syarat untuk menjamin hasil penelitian deskriptif yang menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner adalah melakukan uji validitas dan reliabilitas pada instrumen tersebut melalui uji coba terhadap beberapa responden. Berikut adalah contoh kasus penelitian deskriptif, yaitu analisis tingkat kepuasan pasien rawat jalan terhadap kualitas pelayanan informasi obat di instalasi farmasi Rumah Sakit X periode Oktober hingga Desember 2020. Untuk mengetahui penjelasan tentang validitas dan reliabilitas, silahkan simak di video sebelumnya ya. Uji coba kuesioner pada penelitian ini dilakukan untuk menjamin bahwa kuesioner yang akan digunakan itu valid dan reliable. Bagi kamu yang baru mengunjungi channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi kamu agar kamu tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Video kali ini kita akan membahas tentang langkah pengisian data pada SPSS dan uji validitas dan reliabilitas. Berikut adalah data yang diperoleh dari hasil uji coba dengan menggunakan 40 responden dengan butir pertanyaan sebanyak 15 yang terdiri dari 4 dimensi, yakni reliability, responsiveness, empathy, dan tangible. Semua butir-butir pertanyaan berikut dibuat dengan skala Likert, di mana sebanyak 5 skala, terdiri dari sangat tidak puas hingga sangat puas. Responden yang digunakan juga bervariasi, baik dari jenis kelamin, usia, hubungan dengan pasien, dan tingkat pendidikannya. Adapun langkah pertama dalam tahap analisis adalah entry data. Proses entry data melibatkan dua komponen, yakni data view dan variable view. Pada variable view, kita akan memasukkan variabel-variabel apa saja yang diperoleh dari hasil pengisian kuesioner oleh responden. Berikut adalah hasil entry pada variable view. Dari hasil yang diperoleh, maka dapat dilihat bahwa ada 20 komponen variabel nama yang terdiri dari identitas, meliputi nomor responden, jenis kelamin, usia, hubungan dengan pasien, dan tingkat pendidikan. Selanjutnya, komponen butir-butir pertanyaan yang terdiri dari 15 butir pertanyaan. Pada bagian variable view ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses entry, yakni type, values, dan measure. Type digunakan untuk menentukan data yang akan di-entry berupa angka atau bukan. Karena jawaban dari kuesioner menggunakan skala Likert, terdiri dari 5 tingkatan, maka kita harus melakukan coding data pada value, yakni mulai dari sangat tidak puas hingga sangat puas. Komponen lain yang tidak kalah penting adalah measure, yakni penentuan jenis data yang akan dianalisis. Hal ini diperlukan untuk menentukan jenis analisis yang cocok. Selanjutnya adalah entry data pada data view. Entry data pada data view dapat dilakukan dengan dua cara, yakni langsung mengimpor datanya dari Excel atau dengan melakukan entry manual. Berikut adalah hasil entry data pada data view, yakni ada sebanyak 40 responden. Langkah berikutnya adalah tahapan analisis. Tahapan analisis dilakukan dengan mengklik Analyze, kemudian memilih Scale, kemudian memilih Reliability Analysis. Saya ulang, dengan memilih Analysis, kemudian Scale, dan Reliability Analysis. Langkah selanjutnya adalah memblok seluruh komponen butir-butir pertanyaan atau variabel pertanyaan yang berada pada lajur kiri dan memindahkannya pada lajur kanan, yakni pada lajur items. Hasilnya seperti ini.
Selanjutnya kita akan mengklik statistik. Kemudian akan memilih beberapa statistik deskriptif, yakni item, scale, dan scale if item deleted. Selanjutnya klik continue, dan yang terakhir adalah klik OK. Berikut adalah hasil output yang diperoleh dari hasil analisis. Dari hasil output dihasilkan ada sebanyak 5 tabel. Dari kelima tabel tersebut, selanjutnya akan dilakukan interpretasi data. Ketiga tabel ini hanya memberikan gambaran deskriptif tentang jumlah data yang valid dan rata-rata dari nilai. Sedangkan untuk menentukan validitas dan reliabilitas ditentukan oleh dua tabel berikut. Pada tabel ini akan ditentukan validitas dari butir-butir pertanyaan. Adapun syarat untuk menyatakan bahwa butir-butir pertanyaan itu valid atau tidak adalah sebagai berikut. Suatu butir pertanyaan dikatakan valid jika nilai R hasil yang diperoleh menunjukkan nilai lebih besar dari nilai R tabel. Sedangkan dikatakan tidak valid jika nilai R hasil yang diperoleh lebih kecil dari R tabel. Nilai R hasil analisis ditunjukkan pada kolom Corrected Item Total Correlation. Sedangkan untuk nilai R tabel dapat diperoleh pada sumber-sumber textbook. Berikut adalah tabel nilai R pembanding yang dirujuk dari buku statistik untuk penelitian karya Profesor Dr. Sugiono. Untuk menentukan nilai R tabel, kita harus menentukan nilai derajat bebas data atau DB. Nilai DB diperoleh dengan rumus N dikurang faktor, yang mana N pada data ini adalah 40 berdasarkan jumlah responden. Sedangkan faktor adalah variabel yang diukur. Faktor pada data ini hanya satu, yakni faktor pelayanan. Maka, nilai dari derajat bebas dari data ini adalah 40 dikurang 1, yakni 39. Untuk nilai N39 pada R tabel menunjukkan nilai 0,316 pada tingkat kepercayaan 5%. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa dari seluruh nilai R hasil yang diperoleh pada tahap analisis menunjukkan nilai lebih besar dari nilai R tabel. Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh butir pertanyaan dapat dinyatakan valid. Selanjutnya, untuk menentukan reliabilitas data dapat dilihat pada tabel berikut. Adapun syaratnya mengacu pada nilai Cronbach alpha, yakni dikatakan reliable jika nilai Cronbach alpha hasil analisis itu lebih besar dari 0,6. Dari data hasil analisis, diperoleh nilai Cronbach alpha-nya adalah 0,940, yang berarti nilainya lebih besar dari 0,6. Maka kuesioner ini juga dinyatakan reliable. Demikian materi kita pada video kali ini. Jika kamu merasakan manfaat pada video kali ini, jangan lupa like dan share ya, karena berbagi sedikit ilmu jauh lebih bermanfaat dibandingkan hanya dimanfaatkan untuk diri sendiri. Akhir kata, untuk mendukung channel ini agar terus berkembang, jangan lupa di-subscribe ya, dan aktifkan lonceng notifikasi kamu agar kamu tidak ketinggalan pada video-video selanjutnya. Sekian dari saya, dan terima kasih.